Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ratap Adam dan Hawa tiada henti memohon ampunan kepada Allah. Adam dan Hawa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi. Allah yang Maha Pengampun memaafkan kesalahan mereka. Namun, setiap pelanggaran tentu ada hukumannya. Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Turunlah kalian ke bumi. Bagi kamu ada tempat kediaman sementara di bumi. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Mereka diperintahkan untuk menjadi khalifah di bumi. Namun mereka tidak diturunkan di tempat yang sama. Adam diturunkan di tempat tertinggi di bumi. Sekarang tempat itu bernama India. Sementara itu, Hawa diturunkan di tanah Arab. Suasana bumi begitu asing. Adam tidak menemukan Hawa di sisinya. Di mana istrinya itu berada? Adam menjadi panik. Dia mencari Hawa kemana-mana, namun dia tidak bisa menemukannya. Dan jauh dari tempat Adam, Hawa berjalan sendirian. Adam, Adam. Hawa memanggil suaminya. Tidak terdengar sahutan. Jarak keduanya sangat jauh. Bertahun-tahun mereka saling mencari. Penderitaan mereka sangat berat. Terlebih lagi, hidup di dunia tidak seperti di surga, yang segalanya telah tersedia. Di bumi, mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Setelah sekian lama saling mencari, akhirnya Allah mempertemukan mereka berdua. Mereka bertemu di Jabal Rahmah, suatu daerah di padang Arafah. Syukurlah kita berjumpa lagi, kata Hawa. Ya, istriku, Allah mempertemukan kita kembali dengan selamat, ucap Adam. Tiba-tiba wajah Hawa murung. Kita telah berbuat dosa, aku malu kepada Allah. Adam teringat perbuatannya saat melanggar perintah Allah. Mereka pun memohon ampunan kepada Allah. Tidak henti-hentinya mereka menangis menyesali perbuatan mereka dahulu. Allah mengasihi keduanya. Adam diangkat sebagai khalifah di bumi, sesuai dengan tujuan penciptaan Adam. Mereka bisa masuk surga lagi jika mereka banyak berbuat baik sewaktu hidup di dunia. Adam dan Hawa gembira. Kini mereka menghadapi hidup yang baru. Adam dan Hawa menjalani kehidupan di bumi dengan tawakal. Mereka membangun sebuah keluarga. Mereka memiliki banyak anak. Siapa saja anak-anak Adam dan Hawa? Nabi Adam dan Hawa mulai menjalani kehidupan baru di bumi. Nabi Adam telah menjadi khalifah di bumi. Tugas beliau begitu berat, namun Nabi Adam dan Hawa menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Tidak lama kemudian, Hawa mengandung. Dia melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Mereka adalah Qabil dan Iklima. Lalu, Hawa melahirkan anak kembar lagi, yaitu Habil dan Labuda. Setelah itu, Allah memberikan karunia kepada Nabi Adam dan Hawa dengan anak-anak yang banyak. Hampir semua anak Nabi Adam terlahir kembar. Nabi Adam sangat menyayangi mereka semua. Nabi Adam dan Hawa merawat anak-anak mereka dengan sangat baik. Mereka mengajari anak-anak mereka untuk saling menyayangi. Mereka pun mengajari anak-anak mereka untuk selalu beribadah dan menyembah hanya kepada Allah. Setiap waktu setelah selesai bekerja, Nabi Adam mengumpulkan anak-anaknya. Nabi Adam menceritakan kejahatan iblis dan meminta anak-anaknya untuk berhati-hati terhadap iblis. Anak-anakku,
Jangan pernah kalian mengikuti bujukan iblis. Dia selalu menyuruh berbuat keji dan mungkar. Iblis sangat membenci kita. Dia ingin menyesatkan kalian. Dia ingin membuat kalian bermusuhan dan saling membenci. Cita-citanya hanyalah menjauhkan manusia dari Allah. Jangan pedulikan rayuan dan bisikannya. Semua itu adalah tipuan bagi kalian. Dia tidak pernah menyerah dalam usaha untuk menyesatkan kita walau hanya sedetik. Ceritakanlah tentang surga. Apakah di sana ada istana yang terbuat dari emas, kolam-kolam yang berisi susu, sungai yang mengalir madu yang lezat, dan buah-buahan yang selalu harum? Kata mereka. Itu benar, anak-anakku, jawab Nabi Adam seraya tersenyum. Kalau begitu, hidup di surga pasti sangat menyenangkan. Kita tidak perlu susah payah mencari makan, kata salah seorang di antara mereka. Nabi Adam hanya tersenyum. Dia ingat ketika masih berada di surga. Segalanya menyenangkan. Namun dia dan istrinya malah melanggar perintah Allah. Nabi Adam menghela nafas, lalu beliau menasehati anak-anaknya. Anakku, sebenarnya hidup di dunia itu juga nikmat, asalkan kita pandai untuk bersyukur. Allah memang menugaskan kepada kita untuk menjadi khalifah di bumi. Alam ini sangat luas dan indah. Kitalah yang harus memimpinnya supaya tidak terjadi kerusakan. Kalian nanti juga bisa masuk surga, tapi semua itu ada syaratnya, kata Hawa menambahkan. Syaratnya apa, Bu? Tanya anak-anaknya. Kita harus beriman kepada Allah, mematuhi semua perintahnya, dan menjauhi semua larangannya, kata Nabi Adam. Anak-anak Nabi Adam rajin bekerja. Mereka ada yang menjadi petani, ada pula yang menjadi peternak kambing. Semua bekerja dengan giat. Nabi Adam sangat bahagia dengan kehadiran anak-anaknya. Tidak henti-hentinya beliau bersyukur. Kehidupan bahagia Nabi Adam dan Hawa di bumi tidak luput dari perhatian iblis. Iblis masih berusaha untuk selalu menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya. Apa saja usaha yang dilakukan oleh iblis untuk menjerumuskan Nabi Adam dan keturunannya? Anak-anak Nabi Adam yang paling sering disebut dalam Al-Quran adalah Qabil dan Habil. Qabil merupakan saudara kembar Iklimah. Habil adalah saudara kembar Labuda. Qabil bekerja sebagai pengolah ladang. Habil memelihara binatang ternak. Mereka semua rajin bekerja. Guna meneruskan keturunan Nabi Adam, bermaksud menikahkan anak-anaknya. Allah memberi petunjuk. Qabil harus menikah dengan Labuda. Habil berpasangan dengan Iklimah. Mulanya mereka dapat menerima keputusan ini. Namun, iblis tidak membiarkan Nabi Adam dan keturunannya hidup tenang. Iblis menggunakan kesempatan ini untuk menjerumuskan anak-anak Nabi Adam. Iblis memulai rencana jahatnya dengan mendekati Qabil. Kenapa kau mengalah begitu saja? Lihatlah, Iklimah itu jauh lebih cantik, bisik iblis. Begitulah petunjuk dari Allah, kata Qabil. Iblis terus membujuknya. Itu hanya akal-akalan ayahmu saja. Sesungguhnya dia itu lebih sayang kepada Habil daripada dirimu, bujuk iblis. Qabil pun terpengaruh bujuk rayu iblis. Qabil menolak keputusan Nabi Adam. Dia ingin menikahi saudara kembarnya sendiri, karena Iklimah memang lebih cantik jika dibandingkan dengan Labuda. Penolakan Qabil membuat Nabi Adam merasa sedih. Nabi Adam memohon petunjuk Allah untuk menyelesaikan persoalan ini. Allah pun memberikan petunjuknya. Nabi Adam segera menyampaikan petunjuk itu kepada Qabil dan Habil.
Kalian berdua harus memberikan kurban kepada Allah. Siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, dia berhak memilih calon istrinya, kata Nabi Adam. Apa yang harus kami kurbankan? Tanya Habil. Berkurbanlah dengan benda yang paling kau sayangi, kata Nabi Adam. Baiklah ayah, sahut Habil. Habil menerima perintah berkurban ini dengan perasaan gembira. Sementara itu, Qabil malah bersungut-sungut. Selain suka iri hati, Qabil juga sangat pelit. Habil memiliki banyak binatang ternak. Dia memilih kambing tergemuk dan terbaik yang dimilikinya. Qabil memiliki banyak sawah dan ladang. Namun, Qabil hanya mempersiapkan seikat gandum yang paling jelek yang dimilikinya. Pada hari yang telah ditentukan, mereka berdua membawa persembahan kurban ke atas bukit. Qabil meletakkan gandumnya di atas batu. Habil mengikatkan kambingnya. Mereka berdua turun ke bawah bukit untuk melihat apa yang akan terjadi dengan persembahannya. Secercah kilat membelah langit. Bersamaan dengan itu, lenyaplah kambing persembahan dari Habil. Sementara gandum milik Qabil masih tergeletak di tempatnya. Allah hanya menerima kurban dari Habil. Akhirnya Nabi Adam tetap menikahkan Habil dengan Iklimah. Sementara itu, Qabil menikah dengan Labuda. Habil menerima keputusan itu dengan ikhlas. Bagaimana dengan Qabil? Apakah Qabil bisa menerima keputusan itu? Apakah yang akan dilakukannya selanjutnya? Qabil semakin benci terhadap Habil. Dia iri kepada Habil. Dia juga marah kepada Nabi Adam. Kesempatan seperti ini tidak disia-siakan oleh iblis. Makhluk laknatullah itu menghasut Qabil hingga sering berprasangka buruk. Kurban Habil diterima Allah karena ayah mendoakannya. Ayah tidak adil, protes Qabil. Itu semua kehendak Allah. Ayah tidak pilih kasih terhadap kalian berdua. Tentulah Allah memilih kurban yang baik dan dipersembahkan dengan hati yang ikhlas. Kurban Habil diterima karena dia memberikan kambing terbaik yang dimilikinya. Sementara kamu memberikan gandum yang tidak berisi. Allah itu maha baik. Allah hanya menerima yang baik, kata Nabi Adam. Qabil tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Adam. Hati Qabil sudah tertutup. Dendamnya kepada Habil semakin membara. Lihatlah, suatu saat aku akan membunuhmu. Qabil mengancam Habil. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa, kata Habil. Diam! Kau telah merebut segalanya dariku. Kau merebut saudariku. Kau mendapat ridho dari Allah. Kau juga disayangi ayah dan ibu. Aku benci kepadamu, kata Qabil. Mendapat ancaman dari Qabil, Habil sama sekali tidak melawan. Jika dua orang muslim sedang bertengkar dan saling membunuh, keduanya akan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itulah Habil tidak mau melawan Qabil. Dia berusaha menasehati Qabil sambil berserah diri kepada Allah. Saudaraku, jangan teruskan niatmu. Janganlah berbuat durhaka. Kalau kau membunuhku, kau akan masuk neraka. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang zalim. Habil masih berusaha mengingatkan Qabil. Namun Qabil tidak mau mendengar. Jangan menggurui-Ku, bentak Qabil dengan marah. Lihat saja, aku akan membunuhmu. Aku tidak akan membalas perlakuanmu kepadaku. Aku takut kepada Allah, kata Habil. Mendengar perkataan Habil, Qabil semakin marah dan iri. Dia menjadi sering termenung. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh iblis. Tidak henti-hentinya iblis membisikkan kata-kata jahat ke dalam diri Qabil. Bunuh saja Habil.
dia telah merebut Iklima darimu, kata iblis. Setiap saat iblis membisiki Qabil untuk segera membunuh Habil. Qabil pun termakan bujuk rayu iblis. Rencana untuk menghabisi Habil disusunnya. Suatu ketika, Nabi Adam tidak ada di rumah. Qabil segera melaksanakan niat jahatnya. Qabil mengambil batu besar. Qabil menghampiri Habil. Saat itu, Habil tengah mengembalakan kambing. Ketika Habil lengah, Qabil segera menghantamkan batu itu ke kepala Habil. Habil jatuh tersungkur. Darah mengucur deras dari lukanya. Habil mengerang kesakitan. Semakin lama, rangannya semakin lemah. Tidak lama kemudian, Habil pun meninggal dunia. Peristiwa ini adalah peristiwa menghilangkan nyawa pertama kalinya dalam sejarah. Qabil menggigil ketakutan. Digoyangkannya tubuh adiknya yang sudah tidak bernyawa itu. Habil tidak bergerak. Qabil semakin bingung. Dia menoleh ke sana kemari. Dia takut jika ada yang melihat peristiwa itu.